Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga hari-hari kita selalu mendapatkan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas kita, baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepadanya dengan ibadah mahdhah, maupun kita sebagai makhluk sosial beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bermuamalah dengan muamalah dan interaksi sosial yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah siang hari ini kita akan sharing, dan sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan. Qadarullah tadi perjalanan macet, ditambah lagi zuhurnya maju hari ini ya. Artinya jam 12 kurang begitu. Sehingga terlambatnya lumayan banyak nih, Masya Allah. Semoga antum semuanya dapat memakluminya, dan mudah-mudahan menunggunya antum semua berada di masjid ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap sebagai kebaikan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa berdiam diri di masjid apalagi menunggu waktu shalah itu dihitung pahalanya seperti pahala kita melaksanakan sholat. Kaitan dengan apa yang di-sharingkan kepada antum dari flyer yang dibuat oleh teman-teman panitia, bahwa tentu kita semua sebagai umat manusia, sebagai makhluk, apalagi kita sebagai laki-laki ya, yang perempuan juga insyaallah sama, punya kebutuhan untuk kita menjalankan aktivitas dan rutinitas kita dalam rangka untuk kita mencari sesuatu ya, untuk kebutuhan diri kita maupun orang-orang yang ada dalam tanggungan kita ya. Itulah yang kemudian disebut dengan nafkah ya, mencari nafkah, baik itu untuk nafkah pribadi kita maupun kemudian nafkah untuk orang-orang yang ada di dalam tanggungan kita. Apalagi untuk orang-orang yang disebut dengan generasi sandwich, ya kan? Orang yang harus seseorang yang yang dituntut bukan hanya berpikir untuk kebutuhan dirinya saja, tetapi juga dituntut untuk memenuhi dan memikirkan kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya ya, orang-orang terdekat dengannya, keluarganya, sanak saudaranya, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana kemudian Islam memandang ini semua? Tentunya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini untuk kita semua ya. Boleh kita explore, boleh kita gali ya, potensi-potensi yang ada di dalamnya untuk kemaslahatan kita mencapai ya, apa yang kita butuhkan, tentunya sebagai penunjang untuk perjalanan hidup kita menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan alam akhirat. Di antara firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mulk, kata Allah, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini ya, dzalula, tunduk, mudah untuk kita manfaatkan. Famshu fi manakibiha, maka silahkan kalian bertebaran ya, menempuh perjalanan, silahkan dieksplor. Wa kulu mir rizqih, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan makanlah oleh kalian
rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kalian kelak akan kembali. Ayat ini dan juga hadis yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an yang merupakan satu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini boleh-boleh saja mencari dunia, mencari harta, ya, mengumpulkan pundi-pundi harta, ya, karena memang itu adalah kebutuhan untuk kita. Ya, bahkan fitrah manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, bahwa sesungguhnya manusia itu sangat mencintai al khair, bahkan kecintaannya sangat kuat, lasyadid, ya, kecintaan yang berlebih kadang-kadang, ya. Al khair itu adalah harta. Jadi memang fitrahnya memang manusia itu suka hal-hal yang berbau materi. Dan memang kata Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati, dan seterusnya, wal an'ami wal harth. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menghiasi kehidupan dunia ini, zuyyina lin-nasi, untuk manusia, hubbus syahawat, dengan ada rasa cinta, rasa syahwat, ya, untuk pasangan lawan jenis, laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, suka kita punya anak, wal qanatiril muqantarah, kemudian kendaraan-kendaraan yang mewah, wal khailil musawwamah wal an'ami wal fiddati wal dhahab, kemudian suka juga kepada emas, suka kepada perak, dan seterusnya. Ini semua harta yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh bahwa memang kita ini fitrahnya suka kepada hal-hal seperti itu. Tetapi ternyata kesukaan kita ini, kalau kemudian kita kawal dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah taala tidak akan kemudian membuat seseorang itu akan terlena, bahkan kemudian tergelincir sampai kepada jurang kecelakaan, waliyadzubillah. Dan itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabatnya, ya, bahwa ternyata al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu, 7 diantaranya mereka adalah orang-orang yang secara materi adalah orang-orang yang berlimpah harta. Mereka para saudagar, mereka para konglomerat, mereka para tajir, para pedagang sukses. Ya, 7 dari 10, bayangkan, berarti 70%. Artinya apa? Artinya ya mencari harta, bekerja, dan seterusnya untuk kita mengumpulkan harta, ya, di dalam Islam itu sah-sah saja. Selama kita mampu menjadikan harta ini menjadi wasilah, bukan menjadi tujuan hidup, tetapi sekali lagi menjadi wasilah untuk dijadikan karpet merah, ya, yang akan kita gelar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ke-10 ini, dari 7 ini, ya, mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, saya sebutkan dulu al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat itu adalah yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ini khulafaur rasyidin, masuk ke dalam 10 sahabat yang sudah dikabarin mereka akan masuk surga. Nah, 6-nya lagi selain daripada khalifah rasyidin. Siapa mereka? Thalhah ibn Ubaidillah, kemudian ada Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian Sa'id ibn Zaid, kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kemudian Abdurrahman ibn Auf, dan yang terakhir adalah Zubair ibn Awam. 10 sahabat dijamin masuk surga. Ada sahabat-sahabat yang lain yang juga sudah dikabarkan akan masuk surga, tetapi tidak masuk ke dalam al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah. Misalnya saja Uqasyah ibn Mihsan, yang di dalam hadis tentang tawakal itu, yang kata Rasulullah SAW ada 70.000 orang nanti dari umatnya Nabi Muhammad SAW itu akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Lalu sahabat Uqasyah
angkat tangan, ya Rasulullah SAW, tolong didoakan supaya aku mohon kau mendoakanku supaya aku masuk ke dalam 70.000 itu. Maka kata Rasulullah SAW, anta minhum. Iya kata Rasulullah SAW, ya, engkau salah satu dari 70.000 itu. Habis itu yang lainnya saya juga. Langsung kata Rasulullah SAW, enggak, yang lain ya tidak dikasih tahu. Ya, so kalau dikasih tahu semuanya nanti repot juga mungkin kan. Nah, jadi masih ada kesempatan kita masuk ke dalam 70.000 itu karena yang 69.999-nya masih abstrak, masih majhul. Nah, mudah-mudahan kita masuk insyaallah. Nah, dari 10 sahabat al-asyra al-mubasysyaruna bil jannah tadi, ada 7 di antara mereka itu adalah orang-orang yang secara finansial, secara ekonomi sangat kuat sekali. Bahkan mereka adalah para bumpernya Rasulullah SAW kalau mengadakan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan sokongan dana yang besar. Ya, sebut saja misalnya peperangan, sebut saja misalnya ada ada sebuah kejadian yang memerlukan dana besar, maka mereka ini yang kemudian menggelontorkan uangnya. Siapa mereka? Adalah diantaranya yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama. Jadi beliau khalifah, beliau juga seorang konglomerat, seorang tajir. Ya. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Ya, kita sangat mengenal beliau, kekhalifahannya bagaimana, khilafahnya. Ya. Ternyata beliau juga adalah seorang yang sukses secara materi. Beliau juga adalah seorang bos besar, ya, kaya raya. Lalu Utsman ibn Affan, ya, kita tahu bagaimana sejarah Utsman ibn Affan membebaskan sumur milik orang Yahudi, yang itu adalah merupakan sumber mata air yang ada di Madinah. Ini kalau dimiliki oleh orang Yahudi, kasihan kaum muslimin. Maka orang Yahudi itu dipanggil, dinego, mau dijual enggak? Dia bilang tidak akan dijual. Habis itu dikasih cek kosong kalau zaman sekarang mungkin. Nah, ini kamu isi berapa harga yang kamu inginkan, kamu ambil. Akhirnya berpikir ulang tuh. Oke, kalau begitu kita jual, tapi dengan syarat katanya gitu. Warga Yahudi tetap dikasih air. Enggak masalah. Kata Utsman, enggak masalah. Maka kemudian terjadilah transaksi dengan harga yang sangat fantastis. Pada saat itu nggak bisa orang biasa-biasa beli sumur itu karena harganya memang dipasang mahal dan dia jual mahal karena semua orang butuh. Ya, karena semua orang butuh. Kemudian itu dibeli oleh Utsman dan diwakafkan kepada kaum muslimin dan kemudian manfaatnya bahkan sampai sekarang luar biasa. Lalu kemudian ada sahabat yang lain, Abdurrahman ibn Auf. Kita tahu bagaimana sejarahnya Abdurrahman ibn Auf. Ya, ketika sampai di Madinah, beliau termasuk sahabat muhajirin, sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, termasuk orang-orang yang meninggalkan semua apa yang dimilikinya untuk agama. Maka tatkala Rasulullah SAW dengan para sahabatnya hijrah, beliau ikut hijrah dari Mekah ke Madinah dan tidak bisa dibawa. Harta bendanya, semua apa yang ada di Mekah nggak bisa dibawa. Maka beliau dengan tangan hampa, tangan kosong sampai di Madinah. Maka oleh Rasulullah SAW kemudian dipersaudarakan sahabat-sahabat muhajirin ini dengan sahabat-sahabat Ansar, sahabat-sahabat yang asli penduduk Madinah. Ketika sampai di sana, Abdurrahman ibn Auf ini kemudian dipersaudarakan dengan Abul As. Nah, kata Abul As, engkau kini menjadi saudaraku. Maka engkau di sini harus hidup sejahtera sebagaimana engkau hidup dulu di sana sebagai seorang yang sejahtera. Aku punya harta, dia bilang sekian, maka akan aku bagi harta ini. Ya, setengahnya untukku dan setengah lagi untukmu. Silakan engkau memulai hidup di Madinah ini. Dan kalau engkau juga tidak bawa istri ke sini, dan memang tidak bawa istri, beliau seorang diri, tidak ada keluarga yang ikut. Ya, kemudian kata beliau, aku punya istri 4. Nah, kamu tengok tuh salah satu daripada istri yang 4 itu, mana yang kamu sukai katanya. Yang mana menurut kamu cantik, kamu tertarik, saya akan talak hari ini. Ya, saya akan cerai, tunggu masa iddahnya habis itu kau nikahi. Masya Allah, ini sahabat yang luar biasa. Nggak ada mungkin zaman sekarang begitu ya. Hartanya dikasih, habis itu istrinya mau dikasih pula, Masya Allah. Nah, tapi Abdurrahman ibn Auf bukan tipe orang yang suka memanfaatkan situasi atau kebaikan orang, tidak. Kata dia, enggak, terima kasih.
Kata Abdurrahman bin Auf, terima kasih atas segala tawaran yang baik itu, luar biasa itu, ya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah, tapi mohon maaf aku tidak akan menerimanya. Bagiku cukup engkau menunjukkan kepadaku di mana letaknya pasar Madinah ini. Pasar, ya, pertokoan, ya, di mana? Kemudian ditunjukkan, singkat ceritanya ditunjukkan, lalu kemudian beliau ke sana pergi, memulailah kemudian beliau bernegosiasi, menawarkan barang milik orang, ya, kemudian beliau ambil selisihnya di situ dengan perjanjian tentunya dengan sahibul mal, dengan pemilik harta, sahibul bid'ah. Kemudian terus berlanjut, 1 bulan kemudian datang menghadap Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf digambarkan sudah dengan pakaian yang sangat rapi, minyak wangi atau parfum yang sangat harum, menunjukkan kelasnya bahwa beliau sudah mapan secara ekonomi. Masya Allah, Abdurrahman bin Auf. Bahkan suatu hari dikisahkan beliau bagi-bagi uang di jalanan Madinah itu sampai 40.000 dinar dalam satu kali bagi-bagi giveaway, ya, sekitar 160 miliar. Ya, bagi-bagi orang lewat kasih, itu habis dalam satu kali membagi sekitar 160 miliar itu, Masya Allah. Rasulullah SAW, salah satu pesannya kepada beliau adalah bahwa istri-istri beliau sepeninggal beliau wafat itu dinafkahi, dalam tanda petik dinafkahi, di bebannya ditanggung, ya, beban hidupnya ditanggung, nafkahnya ditanggung oleh Abdurrahman ibn Auf, dititipkan. Saking kayanya Rasulullah tahu, dan Abdurrahman dengan senang hati bahkan berharap untuk mendapatkan keistimewaan itu, kehormatan itu. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha itu hari-harinya kehidupannya ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa ardah. Nah, ini Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada sahabat yang lain, Zubair ibn Awam, ya, Zubair ibn Awam, lalu kemudian Talhah ibn Ubaidillah, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Nah, ini sahabat-sahabat ini, 7 sahabat ini di antara 10 yang dijamin masuk surga. Sekali lagi notabennya mereka adalah ternyata sahabat-sahabat yang suka berbisnis, sahabat-sahabat yang suka berusaha, ya, sahabat-sahabat pengusaha, ya. Jadi sekali lagi kita clear di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis bahwa Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kehidupan dunia, untuk mencari kesenangan dunia. Hanya saja yang menjadi catatan adalah tidak itu dijadikan tujuan, tetapi itu dijadikan wasilah, dijadikan media perantara untuk kita mendapatkan kebaikan lebih banyak, lebih mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena terus terang, Pak, memang itu fadlun min Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, bahwa ada 2 kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala, atau ada 2 perkara yang dengan 2 perkara ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat kemuliaan seseorang, derajat seseorang. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah harta. Orang yang berilmu, insya Allah orang itu akan mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Demikian juga orang yang berharta, apalagi kalau kemudian berilmu dan berharta. Al-fadlu fil ilmi wal mal, ya, keutamaan itu ada pada ilmu dan ada pada harta. Maka kata Rasulullah SAW, sebaik-baik orang itu ada 4, kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, ya, berikan ilmu dan harta. Kemudian dengan hartanya ini dia tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dia pakai hartanya ini untuk memudahkan dirinya mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang zakat, sedekah dia tunaikan. Maka orang ini adalah orang yang paling mulia, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, ada orang yang diberikan ilmu tapi dia tidak diberikan harta. Sehingga dengan ilmunya yang dia miliki, dia berharap, ya Allah, semoga suatu saat saya bisa bersedekah seperti orang ini, menghajikan orang, mengumrohkan orang, ngebangun masjid. Saya pingin
Kenapa dia pengen? Karena dia tahu ilmunya bahwa melaksanakan itu tuh pahalanya luar biasa. Tapi dia nggak punya, dia hanya berangan-angan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang seperti ini, yang nomor 2 ini, pahalanya sama seperti dengan yang pertama. Walaupun dia nggak mengerjakan, walaupun dia nggak membangun masjid, tapi karena dia tadi berharap, ya Allah, semoga suatu saat Engkau berikan aku rezeki, akan aku bangun juga masjid. Tapi sampai akhirnya dia nggak bisa bangun masjid misalnya. Nah, pahalanya itu udah dapat kata Rasulullah. Orang yang kedua ini pahalanya di sisi Allah sama dengan yang pertama. Yang ketiga adalah orang, kata Rasulullah SAW, yang tidak diberikan ilmu tapi dia diberikan harta banyak. Ilmunya nggak ada, ilmu agama maksudnya. Sehingga dengan hartanya itu dia berpoya-poya. Oh, kalau yang tadi itu nraktir orang bikin masjid, traktir orang bikin sekolah, traktir orang bayarin sekolah anaknya, traktir orang pergi umroh dan seterusnya. Kalau yang ketiga ini, dia traktir orang ke diskotik, traktir orang pergi ke tempat-tempat maksiat, traktir orang minum minuman keras dan seterusnya. Maka kata Rasulullah SAW, orang ini adalah orang yang paling jelek. Nah, ada yang keempat. Ada orang, kata Rasulullah SAW, dia oleh Allah tidak diberi ilmu, juga tidak diberi harta. Ilmu dia, ilmu agama nggak punya, harta nggak ada. Dia ngelihat orang yang ketiga tadi itu, traktir temennya pergi ke pub malam, diskotik, tempat hiburan malam, traktir orang mabuk-mabuk begitu, traktir orang bermaksiat, kemudian berpikir, ya udah, ya kamu doain saya, misalnya begitu dia kepada yang traktir itu. Saya suatu saat saya juga bertekad, kalau saya punya duit, saya traktir kita semua mabok, misalnya begitu. Saya traktir semua kalian ke hiburan malam, misalnya begitu, sebulan berturut-turut. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, ya, lebih jahat daripada yang pertama, dan kemudian dosanya sama dengan yang sebelumnya itu, yang ketiga. Nah, jadi harta bisa membuat seorang itu mulia, sebagaimana kemudian bisa membuat seorang itu, ya, hina. Ya, catatannya apa? Catatannya dibarengi dengan ilmu. Ya, maka kalau kita lihat tadi para sahabat jelas, ya, bagaimana ilmunya, mereka langsung menimba ilmu agama itu dari Rasulullah SAW, ya, sehingga sehingga hasilnya kita lihat bahwa kemudian mereka meskipun berlimpah hartanya, ya, tetapi tidak menjadi penghalang gitu untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Bahkan tadi surga yang dinanti-nanti, dicita-cita oleh semua orang, mereka sudah dapatkan, sudah dijamin, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi bahwa kita harus termotivasi juga nih untuk bisa seperti mereka. Kenapa? Karena sahabat-sahabat yang tidak punya harta juga ngiri, dalam tanda petik ghibtoh sebenarnya dalam bahasa Arabnya. Kalau iri itu identiknya tidak baik, negatif. Kalau ghibtoh itu semacam menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, ingin jadi seperti orang lain tapi dalam rangka kebaikan, ghibtoh. Nah, suatu saat para sahabat yang secara finansial lemah itu datang menghadap Rasulullah SAW. Kata mereka, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasul, orang-orang kaya itu enak banget. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Ya, bahkan mungkin mereka tidur saja, pahalanya terus ngalir. Mereka berselimut, pahalanya terus mengalir. Kalau kita nggak melakukannya, kita nggak dapat apa-apa. Maka kata Rasulullah SAW, awala adullukum, mau nggak aku ajarkan pada kalian suatu amalan yang dengan amalan itu kalian akan dapatkan pahala yang banyak seperti mereka. Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, oh pasti, tentu kami ingin itu wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, kalian baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 setiap habis sholat. Pahalanya itu luar biasa. Senang mereka kan? Nah, kata mereka, udah, ini kita diam-diam aja, jangan dikasih tahu orang-orang lain, apalagi orang-orang kaya. Kenapa? Supaya nanti pahala kita sama sama pahalanya orang kaya itu, ya kan?
Nah, akhirnya mereka baca itu, diam-diam gitu. Besok-besoknya lagi mereka lihat, loh, kok sahabat-sahabat yang kaya itu habis sholat zikir juga. Baca juga tuh, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Nah, akhirnya kalau begitu kata mereka, kita kalah lagi dong sama mereka, nggak bisa nyanyiin lagi nih. Besoknya lagi mereka datang lagi menghadap Rasul. Wah Rasul, ternyata orang-orang kaya juga baca apa yang kau ajarkan itu kemarin. Maka apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Jadi kalau seorang bisa mengumpulkan ilmu dengan amal dengan ilmu, dengan kemudian amal dengan harta, itu fadlun minallah yu'tihi man yasha. Itu memang hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang pilihan. Nah, jadi dengan harta insyaallah seseorang akan lebih mudah. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Kalau tadi kata sahabat-sahabat Rasul yang lemah secara finansial, itu istilahnya zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya mereka tidur tapi pahalanya mengalir. Ya kan? Kalau bangun masjid, ya kan? Pahalanya terus seperti musola ini, siapa yang membangunnya itu kan setiap saat ada orang sholat, ada orang kajian. Itu kan dapat terus dia ke rekening dia pahalanya, seperti pahala yang orang-orang yang sholat itu didapatkan di kopi sama tanpa mengurangi pahala mereka dan seterusnya. Nah, sehingga penting untuk kita kemudian termotivasi untuk menjadi seperti apa yang sudah diraih, dicapai oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Lalu ikhwatal iman wal Islam a'azakumullahu taala jami'an, bagaimana kemudian para sahabat itu mereka melaksanakan aktivitas ya dan rutinitas bisnis mereka, tentu di samping tadi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang luar biasa. Dalam pertemuan singkat ini saya akan sebutkan beberapa tips ya yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam mereka bermuamalah atau lebih spesifiknya berniaga. Adalah yang pertama totalitas. Ya, totalitas. Kalau dalam buku saya contohkan di situ dengan kehidupan Abu Bakar. Totalitas seorang Abu Bakar ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Jadi kita harus totalitas, jangan setengah-setengah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau berdoa, ya, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau engkau beramal, maka beramallah dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang haris, orang-orang yang semangat, yang totalitas di dalam melakukan aktivitasnya. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti hasilnya juga setengah-setengah, tidak maksimal. Maka bagi kita yang sekarang sedang berusaha, dengan apapun usaha yang dilakukannya, nah itu salah satu kunci sukses itu harus totalitas. Ya, harus dilakukan dengan jidd, ya. Kan ada tuh mahfuzat yang sempat populer, ya, menjadi buku juga, manjadda wajada. Nah, barang siapa yang bersungguh-sungguh totalitas, ya, sungguh-sungguh totalitas wajada, maka dia akan mendapatkan apa yang dia upayakan, ya, apa yang dia usahakan. Yang kedua adalah harus profesional. Ya, profesional itu artinya kalau kita mengerjakan sesuatu, kita tahu ilmunya, kita bisa ilmunya itu bisa, caranya itu kita kuasai, how to-nya itu ya kita bisa. Ya, mau jadi apapun, ya, mau jadi apapun, seorang muslim itu harus profesional. Apalagi di dalam mencari harta, apalagi di dalam kita bekerja, apalagi misalnya kita bekerja dengan orang lain. Ini suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Ya, suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab wa alamu anna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqah. Kata Rasul, wa in abta anha fattaqullaha wa ajmilu fit talab khudhu ma halla wa da'u ma haram. Ini hadis sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia,
umatku sekalian, ya, takutlah kalian kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan berlaku profesionallah, bersikap profesionallah di dalam kalian bekerja, berusaha. Ya, jadi harus maksimal. Tadi harus sungguh-sungguh, yang pertama totalitas, yang kedua harus profesional. Masalah hasil, ittaqullah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada usaha yang maksimal dari kita, dan insya Allah yang namanya usaha itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajmilu fit talab, kata Rasulullah, perbaiki caramu, profesionallah di dalam engkau mencari rezeki. Ketahuilah bahwa semua manusia itu sudah dijamin rezekinya, dan seseorang tidak akan mati kecuali semua rezeki yang dijatakan oleh Allah itu sudah sampai kepadanya. Nggak ada orang mati kemudian rezekinya itu masih nyangkut gitu di mana gitu, nggak ada. Ya, tidak ada. Ini prinsip untuk kita. Yang terpenting kata Rasulullah, ajmilu fit talab wa in abta anha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Ini potongan hadis wa in abta anha ini bisa ditarik ke depan, frasa ke depan, atau bisa ditarik ke belakang, alinea belakang. Artinya bisa juga kita terjemahkan bahwa kalau rezeki kita seret, wa in abta anha, kalau rezeki itu ternyata datangnya seret kepada kita, fattaqullah, maka kalian takwalah kepada Allah. Berarti kita ini disuruh introspeksi diri di dalam hal profesionalisme tadi kita itu mencari rezeki itu. Suruh introspeksi. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Da'u ma halla, khudhu ma halla wa da'u ma haram. Ambillah, tempuhlah, lakukanlah cara-cara yang baik, yang halal sesuai syariat Allah, wa da'u ma haram, dan tinggalkanlah cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah yang sangat luar biasa di dalam kita mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, profesionalisme di dalam kita bekerja. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman wal Islam, azanallahu wa iyyakum jami'an, kemandirian. Ya, artinya kemandirian di sini maksudnya kalau kita mau memulai berusaha sendiri, kita harus pintar berkreasi, pintar berinovasi, pintar berkomunikasi. Ada skill-skill yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dia mau memulai usaha, terutama kalau dia usaha mandiri, berwirausaha. Tetapi skill ini juga dibutuhkan pada saat sekalipun dia menjadi pegawai atau bekerja di tempat yang lain, bergabung dengan orang lain. Skill komunikasi. Tadi Abdurrahman ibn Auf pergi ke pasar, dia kalau nggak bisa komunikasi ke pasar ngapain gitu kan? Nggak bisa, dia harus bisa meyakinkan pemilik barang supaya dia dikasih barang, dipercaya untuk menjualkan, jadi sales berarti kan Abdurrahman bin Auf awalnya. Kemudian bagaimana dia meyakinkan orang lain supaya orang lain itu mau membeli barang yang ditawarkan. Nah ini sangat penting untuk dimiliki skill ini oleh seseorang di dalam kita mencari rezeki sebagai senjata atau bekal kita. Yang kedua, yang berikutnya lagi, yang keberapa ini, harus berani dan rasional. Juga harus berani. Berani di sini adalah berani mengambil keputusan, berani berspekulasi, apalagi kalau seorang entrepreneur itu harus berani berspekulasi. Beda di antara perbedaan antara seorang entrepreneur dengan seorang pengusaha itu adalah diantaranya di sini keberanian dalam berspekulasi. Intuisinya seorang entrepreneur itu lebih tajam daripada seorang pengusaha. Seorang pengusaha itu kalau dia memulai usaha baru biasanya butuh referensi yang banyak, sampai harus mengundang ahli misalnya begitu untuk mengadakan studi kelayakan. Ya kan? Feasibility study-nya dulu, dia kaji dulu nih, kalau buka toko di tempat ini bagaimana nih?
Nah, lokasinya di sini, titiknya di sini. Oh, mendatangkan ahli dulu, disurvei apa segala rupa, bagaimana orang itu kalau berkendara lewat di jalan itu tuh kecepatannya berapa, ada kemungkinan untuk berhenti atau tidak. Ini ada ilmunya juga nih untuk seperti itu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu lama biasanya untuk mengambil keputusannya kalau seorang pengusaha. Tapi kalau seorang entrepreneur enggak, dia ngelihat ting 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 ting, oh, udah cocok saya. Nah, itu tanpa banyak pertimbangan. Tapi memang biasanya resikonya lebih tinggi. Seorang entrepreneur itu berani mengambil resiko tinggi ketimbang seorang pengusaha. Jadi harus berani dan tetap rasional, ya, tetap rasional. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, di antara tips yang kita lihat dari sirahnya para sahabat ridwanu alaihim ajmain, di antaranya adalah passion. Ya, apa ya pesan itu ya, kemuyul kita, ketertarikan kita, ya, ketertarikan kita dengan usaha yang kita jalankan itu, ya, kalau bisa ya yang dijalankan di awal itu untuk merintis itu, untuk memulai itu adalah usaha atau pekerjaan yang memang sesuai dengan kesukaan kita, sesuai dengan passion kita. Kenapa? Supaya kita melaksanakannya dengan enjoy, supaya kemudian intuisi kita itu lebih tajam kalau dalam melaksanakan sesuatu yang kita sukai, yang kita enjoy di situ gitu. Kalau artinya kalau ada tantangan-tantangan, resiko-resiko itu akan lebih cepat terdeteksi ketimbang kita melakukan sesuatu yang itu bukan fashion kita, itu bukan style kita, itu bukan warna kita begitu. Nah, ini penting juga, ya, kata para ahli juga demikian, bahwa fashion ini harus terutama untuk memulai. Ya, kalau untuk selanjutnya pengembangan dan seterusnya mungkin boleh kita coba sesuatu yang di luar fashion kita, ya, apalagi kita bisa meng-hire orang untuk melaksanakannya, untuk melakukannya, maka itu tidak ada masalah. Tetapi di awal kita harus itu. Ya, kenapa? Sekali lagi karena supaya kita mudah beradaptasi dengan pekerjaan ini yang sedang kita laksanakan ini. Kalau ada tantangan, kalau ada ancaman, kalau ada risiko-risiko yang akan membuat usaha kita, pekerjaan kita itu menjadi mengalami kerugian dan seterusnya, kita sudah bisa mengidentifikasinya lebih awal, lebih dini. Yang terakhir, insyaallah ini adalah tentang kreativitas, ya, kreativitas. Ini ciri daripada seorang entrepreneur. Kalau entrepreneur itu daya kreativitasnya tinggi, kreativitinya sangat tinggi sekali dibanding pengusaha. Pengusaha mah dia mengikuti pasar yang ada juga bisa, tapi kalau entrepreneur kan dia biasanya itu dia yang membuka lapangan kerja, dia yang memulai usaha. Ya, sebut kalau kita di sini misalnya kayak Gojek, mohon maaf saya nyebut merek, ya kan? Itu suatu usaha yang tadinya tidak terpikir oleh orang. Nah, itu entrepreneur itu kurang lebih seperti itu. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan kreativitas, ya, inovasi dan seterusnya. Nah, ini hal-hal seperti ini, sifat-sifat seperti ini atau soft skill seperti ini harus dimiliki oleh kita, ya, pada saat kita ingin berusaha, pada saat kita ingin mengembangkan sebuah usaha. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kalau sudah kita maksimalkan usaha kita, ikhtiar kita dengan ilmunya, kemudian doa juga terus kita panjatkan, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan doa dan usaha kita. Keberhasilan tinggal menunggu waktunya, insya Allah ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Saya pikir mungkin waktunya sampai jam 1 ya Pak? Ya, sampai jam 1 ya. Ini masih ada 4 menit, mungkin kalau ada yang mau bertanya, 4 menit kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Tidak ada? Oh, boleh. Aruli. Ingin bertanya Ustaz Ya. mengenai kisahnya sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya. Ketika beliau ini sudah berhasil sebagai seorang pedagang, dia datang ke Rasulullah, jadi Ustaz mengatakan sudah pakai baju yang baik, wangi. Ya. Ini apakah jadi semacam membolehkan itu Ustaz apabila kita misalkan menunjukkan lah kita sudah Sukses. atau gimana? Ya. Memang ada syarat-syaratnya. Ya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma syi'ta wal bas ma syi'ta
min ghairi sarafin wala makhilah. Silakan makan sesukamu, silakan pakai pakaian sesukamu. Maksudnya sesukamu itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan, sesuai dengan pakaian yang sesuai dengan kamu inginkan, makan sesuai dengan kamu inginkan. Kalau itu halal, min ghairi sarafin wala makhilah, tanpa harus berlebih-lebihan, ya, dan tidak boleh untuk dipakai sombong-sombongan, ya, sombong-sombongan itu kaidahnya dua, nggak boleh berlebih-lebihan, nggak boleh untuk sombong-sombongan, artinya merendahkan orang lain. Ini gue punya, lu kagak, gitu kan, gue baju bagus, lu jelek, dan seterusnya. Ini seperti itulah kurang lebih. Jadi boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Bahkan kata Rasulullah SAW, Innallaha yuhib, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka kalau seseorang itu menampakkan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepadanya. Jadi kalau kita punya nih banyak nih, kan ada sekarang, mohon maaf nih, orang yang apa namanya, bukan ada sekarang, ada juga model orang yang apa namanya ingin dipuji dengan kesederhanaannya. Jadi dia menampakkan sederhana, tapi tujuannya ingin dipuji. Menampakkan kemewahan ingin dipuji, menampakkan kesederhanaan ingin dipuji, sama saja. Sama saja, dua-duanya tidak baik, karena tidak boleh kita mengharapkan penilaian orang lain. Nah, padahal dia itu mampu, ya, penghasilannya bisa sekian, dia punya perusahaan, dia punya ini, tapi dia misalnya kayak compang-camping, kemana-mana pakai sendal jepit yang udah buluk misalnya, dan seterusnya misalnya begitu. Nah, ini juga tidak boleh. Ini juga tidak boleh, karena kata Rasulullah tadi, Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah menyukai, mencintai hambanya yang menunjukkan asar rezeki, apa namanya, bukan bekas-bekas atau apa ya bahasanya, rezeki itu ditampakkan begitu oleh ia gitu, sebagai bentuk kesyukuran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits fashkur. Jadi boleh itu, Pak, tapi dengan catatan tadi, tidak berlebih-lebihan dan tidak untuk merendahkan orang lain, tidak untuk sombong. Jadi boleh-boleh saja. Dan itu tadi Utsman. Nah, orang Arab itu salah satu cara bagaimana mereka menunjukkan bahwa dia mapan, dia itu apa namanya, secara finansial berkecukupan. Nah, diantaranya di parfum. Itu sampai sekarang, budaya itu sampai sekarang. Jadi parfum-parfum Arab itu, masya Allah itu, yang kayak kita di botol yang biasa kita dioles-oles itu, kalau isi misik yang asli itu, nah itu bisa 10 juta, bisa 8 juta satu botol kecil itu tuh. Kalau kita mah kan bisa beli motor ya. Gitu. Nah, seterusnya. Jadi itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, min ghairi sarafin wala makhilah tadi. Allah Ta'ala. Demikian, insyaallah pas pukul 13.00 waktu handphone saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ilmu dan juga kemudian harta, sehingga ilmu itu akan membimbing kita di dalam kita memanfaatkan harta, sehingga kita menjadikan harta itu bukan tujuan kita, tetapi sebagai media kita untuk semakin memudahkan kita menuju kebahagiaan akhirat, keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapatkan surga Al-Firdausil A'la. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.